حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadan ala sa'iri syuhuri biinzalil Qur'an. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-natiqu bil fasahati wal balaghati wal hikmati wal bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Fa inna taqwa madaru kulli sa'adah wa bihi yunjikum fid dunya wal akhirah. Fa innahu wasiyatullahi wa rasulihin nabiy rahmah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Segala puja dan puji, sembah dan sujud hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bertabur salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita pengikutnya. Penuh harapan di dalam hati ini, mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak ada bulan yang agung yang keagungannya melebihi bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan yang mulia yang kemuliaannya melebihi bulan suci Ramadan. Dan tidak ada bulan yang berkah yang keberkahannya melebihi bulan suci Ramadan. Dialah Ramadan. Bagi kita umat Nabi Muhammad, Ramadan adalah segalanya buat kita. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya saja umatku tahu tentang kebesaran dan kemuliaan yang Allah tanamkan di bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Pastilah mereka menginginkan setiap bulan yang mereka lewati seluruhnya adalah bulan suci Ramadan. Tapi sayangnya masih banyak awamnya kita, masih bodohnya kita tentang makna dan
kualitas daripada anugerah yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan, karena kita bodoh dan tak paham, maka masih banyak di antara saudara kita ketika datang bulan suci Ramadan dia masih enggan melaksanakan ibadah puasa. Lalu apa kemuliaan daripada bulan suci Ramadan yang perlu kita pahami? Banyak anugerah yang Allah tanamkan pada bulan suci Ramadan. Ada seorang ba'dul hukama namanya Syekh Abdurrahman As-Safuri. Beliau menulis satu kitab namanya Nuzhatul Majalis. Di dalam kitab itu beliau mengatakan Ramadan itu hurufnya ada 5, yang setiap hurufnya itu menghasilkan satu kata yang menunjukkan keberkahan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Ramadan itu huruf pertamanya itu huruf Ra, terambil dari kata ridwanullahu lil mutaqarribin, keridhaan Allah bagi orang-orang yang bertaqarrub kepadanya, keridhaan Allah bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Allah amat ridho, Allah amat cinta kepada hambanya yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, terlebih di bulan suci Ramadan. Sampai Nabi mengatakan, man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khairi kana kaman adda faridatan fi masiwa. Siapa orang yang senang datang bulan suci Ramadan, memahami anugerah yang ada di bulan suci Ramadan, dia tambah dengan ibadah yang sunnah, maka ibadah sunnah yang dia lakukan setiap rakaatnya Allah ganjar seperti orang yang melaksanakan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Orang yang senang dengan Ramadan, menghidupkan Ramadan, melakukan ibadah salat fardu berjamaah, niat kuat mengagungkan kemuliaan bulan suci Ramadan sebagaimana yang kita lakukan siang hari ini, Allah ganjar dengan 70 kali lipat ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Indahnya Ramadan, Allah gelontorkan pahala sebanyak-banyaknya bagi orang yang mau mendekatkan diri kepadanya. Maka bulan Ramadan inilah dimanfaatkan oleh Nabi, para sahabat untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka di bulan ini. Apa yang mereka lakukan selain puasa dan mendirikan ibadah sholat? Salah satunya adalah biqiraatil Quran, membaca Al-Quran. Kenapa? Imam Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitab Ahkamul Quran mengatakan Ramadan itu punya 2 ciri khas. Kalau mau tahu ciri khas Ramadan 2. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua malam Lailatul Qadar. Maka ibadah yang mereka kejar di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Sahabat Qatadah di luar bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran 1 minggu 1 kali hatam Al-Quran. Waktu Bilal mengatakan sudah masuk bulan suci Ramadan, maka sahabat Qatadah meningkatkan kualitas bacaannya, sehari 3 hari sekali hatam Al-Quran 1 kali. Ketika Ramadan tersisa 10 malam terakhir, beliau tingkatkan lagi sehari hatam 1 kali. Lepas bulan suci Ramadan, beliau hatam 17 kali hatam Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, mantu Rasulullah, yang ulama mengatakan wa huwa syahidul Quran, orang yang mati dalam keadaan memeluk Al-Quran, orang yang wafat pada saat berpuasa dan membaca Al-Quran. Beliau setiap harinya menghatamkan Al-Quran 1 kali. Lepas bulan suci Ramadan, beliau hatam 30 kali hatam Al-Quran. Imam Bukhari yang makamnya di Khartang, di kampung Bukhara, Uzbekistan, yang menulis Sahih Bukhari 4 jilid yang dibaca hampir di seluruh dunia dan dihafal oleh sebagian orang-orang alim dan besar. Beliau setiap datang bulan suci Ramadan, beliau membaca siang harinya hatam 1 kali dan 3 malam sekali hatam 1 kali. Lepas bulan suci Ramadan, Imam Bukhari menghatamkan 40 kali hatam Al-Quran. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i yang mazhabnya kita pakai mayoritas di Indonesia, menurut daripada muridnya Imam Rabi bin Sulaiman mengatakan,
Imam Syafi'i kalau di bulan suci Ramadan siang hatam 1 kali, malam hatam 1 kali. Lepas bulan suci Ramadan beliau menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Seorang ulama dari Mesir, Syekh Abu Bakar Al-Haddad, ketika membaca riwayat Imam Syafi'i, beliau kaget. Imam Syafi'i dengan kesibukannya luar biasa menghadapi umatnya, mengajarkan kepada para jemaahnya hatam 60 kali hatam Al-Quran. Maka Syekh Abu Bakar Al-Haddad berpesan kepada keluarganya, selama Ramadan aku berhenti untuk mengajar. Aku ingin menghatamkan Al-Quran dan ingin mengalahkan hataman Quran daripada Imam Syafi'i. Maka dia berhenti mengajar, membaca Al-Quran sepanjang Ramadan. Tapi di Ramadan terakhir di dalam kehidupannya beliau mengatakan, saya tidak sanggup mengalahkan bacaan Quran Imam Syafi'i. Karena saya hanya bisa menghatamkan Al-Quran paling banyak di Ramadan 59 kali hatam Al-Quran, kalah 1 kali dari Imam Syafi'i. Maka pantas kalau Imam Syafi'i dikatakan muhyi sunnah, yang menghidupkan sunnah-sunnah. Kalau ada orang yang membenci Imam Syafi'i, jangan diajak debat dialektika berfikirnya. Adu dulu baca Al-Qurannya. Bisa nggak mengalahkan bacaan Imam Syafi'i, baru mengoreksi daripada fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Imam Khatib As-Sufilah yang mendapatkan keberkahan dari Allah, siang hari bisa hatam 4 kali hatam Al-Quran, malam hatam 4 kali hatam Al-Quran, lepas Ramadan hatam 240 kali hatam Al-Quran. Kita umat Nabi Muhammad ini ke-18 ada yang udah hatam Quran. Kalau dikunci pintu, yang hatam Quran boleh pulang. Kira-kira banyak yang di masjid apa banyak yang pulang? Ini PR buat kita. Berat. Kenapa kita nggak bisa membaca Quran? Karena kotor hati kita. Kenapa kita nggak kuat lama membaca Al-Quran? Karena banyak busuk di hati kita. Sayyidina Utsman mengatakan, lau toharat qulubukum masyabi'tum min kalami rabbikum. Seandainya bersih hati-hati kalian, maka tidak akan pernah kenyang kalian daripada membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, Ramadan huruf keduanya adalah huruf mim, yang terambil dari kata maghfiratullahu lil asim. Mohonlah ampunan kepada Allah atas setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita jadikan wahana Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kalau pengen kita digambarkan seperti seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, maka Ramadan lakukanlah 2 hal. Syahrul Ramadan, syahru kataballahu alaikum siyamah, wa sanangtu lahum qiyamah, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayauma waladathu ummuh. Kalau dia pengen nanti digambarkan seperti bayi yang baru terlahir dalam keadaan suci dan bersih, Ramadan lakukan 2 hal selain menghadap kepada Allah dengan bacaan Quran. Berpuasa karena Allah, dan hidupkanlah malam dengan melakukan sholat tarawih. Tarawih itulah pandangan Allah kepada hamba-hamba yang dicintai. Siapa yang mampu melakukan konsistensi ibadah sampai dengan detik akhir Ramadan, insya Allah orang itulah yang mendapatkan nazrullah, pandangan-pandangan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dhammanullahu li ta'in, jaminan Allah bagi orang-orang yang taat kepadanya. Mudah-mudahan kepatuhan kita melaksanakan ibadah puasa mencatatkan nama kita menjadi hamba-hamba yang taat di hadapannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh 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 innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jumu'ata sayyidal ayyami lil muslimin وأكثر فيه ثواب والحكم للعاملين وخسارة للكسالى والغافلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله المتين، فإن التقوى ينجيكم في الدنيا ويوم الدين. واستروا بالاستغفار والأعمال الصالحين، والزموا بهذا اليوم بالأذكار والصلوات على النبي الأمين، كما أن الله تعالى أمركم عميما وبدأ بنفسه تعظيما وقال جل جلاله تعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه المشهورين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وآله الصديقين وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. وامح عنا الذنوب والخطايا والسيئات، وامح عنا الذنوب والخطايا والسيئات، وامح عنا الذنوب والخطايا والسيئات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.